bagaimana mungkin dalam waktu 3 bulan saya dapat trip jalan-jalan gratis ke Bali dan ke Jepang dan naik peringkat tidak sadar-sadar. Karena masalah bukan di luar, masalah di dalam dia. Jadi kita beresin dulu masalah ini. Jadi menurut saya bisnis apapun, hati orang mesti beres lebih dahulu. Selamat siang semuanya. Hari ini saya kehadiran tamu yang luar biasa. Ya, ini ada beliau kedua kali hadir di sini dan saya sangat senang beliau bersedia datang lagi karena message beliau itu sangat memiliki impact yang sangat positif untuk kita semua. Akhirnya saya undang lagi ke sini. Oke? Bapak Nur Hasan SE MSI. Seorang pemimpin yang punya visi, sangat peduli dengan tim, punya arah dan strategi yang sangat jelas. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Koperasi Mekarjaya Indonesia yang tersebar di 8 provinsi dengan total sekitar 400 lebih karyawan. Dan beliau juga dikenal sebagai seorang motivator dan international speaker. Salah satu speaker juga yang kita undang pada saat acara Champion Achievement Award KK Indonesia kemarin di KL. Selamat siang Pak Nur, terima kasih sudah hadir. Sehat selalu. Ya, selamat siang Pak. Oke, thank you. Saya langsung aja ya, karena saya tahu waktu Bapak itu cukup mepet. Di sela-sela kesibukan Bapak bisa hadir, saya langsung to the point aja. Bapak sebagai seorang pengusaha yang sudah sukses, tentu saja di awal menjalankan KK, sadar tidak sadar mungkin ya Pak ya, mungkin kalau saya salah tolong koreksi, memandang sebelah mata pada saat ditawari. Betul Pak. Betul ya? Bukan cuma sebelah mata, tidak mandang sama sekali. Wah. Tidak lagi mandang sama sekali. Oke, bukan sebelah mata ya, saya koreksi. Tutup mata, tidak pandang sama sekali. Pertanyaan saya, apa yang terjadi? Kok dari tutup mata, tidak mandang, sekarang all out dan serius di KK Indonesia? Ada apa dengan KK Indonesia? Ada apa dengan seorang Nur Hasan? Ya, singkatnya, kenapa saya tutup mata? Bukan cuma tutup mata, saya tutup hati, Pak. Tutup hati yang bermasalah sebenarnya ya? Karena saya sempat kecewa dan sempat kehilangan harapan untuk bisnis seperti ini. Karena buat saya kesimpulan paling akhir dan paling jelek adalah bisnis seperti ini itu bisnis multi level itu adalah bisnis yang bohong-bohongan, dan bikin hancur nama akhirnya. Bikin hancur nama karena kita membawa tim besar. Iya, betul sekali. Karena bukan cuman mereka yang nggak bisa, kita sendiri juga sebagai provokatornya nggak capai juga yang kita provok sama orang. Yes. Jadi buat saya sudah selesai. Sudah selesai ya? Tidak akan pernah melirik bisnis seperti ini. Kalau saya tertarik produknya, saya beli produknya, dan orangnya saya suruh pergi. Oke. Gitu. Itu sikap hati Bapak waktu awal ya? Ya. Sama sekali nggak tertarik karena pengalaman dulu dan lain sebagainya. Ya. Oke. Kemudian? Tapi kemudian di KK itu saya dapat obat hati dan obat mata, Pak. Obat hati, obat mata. Wah, menarik. Jadi akhirnya kekecewaan saya itu diobati. Bagaimana mungkin dalam waktu 3 bulan saya dapat trip jalan-jalan gratis ke Bali dan ke Jepang dan naik peringkat tidak sadar-sadar. Tidak sadar naik peringkat. Iya. Yang dulu sadar banget nggak naik-naik. Nggak naik-naik. Promo kemana-mana dan tidak ada satupun yang tercapai. Keuntungan paling tinggi yang saya terima 2 juta. Dulu. Kapal dulu. Iya. Padahal Bapak cerita besar. Besar. Dengan tim. Iya, besar. 4-5 ribuan jaringan di bawah, gimana tidak besar. Tapi itu pukulan besar ya Pak ya sebenarnya ya? Iya kan, itu kan kita sebagai orang miskin, lalu kemudian dipromosi dengan
impian-impian itu kan memang kan kita sudah hobi cerita impian karena kita punya rumus tanpa impian tidak akan ada kesuksesan. Jadi kita ketemu dengan bisnis multi level kan hobinya cerita impian besar-besar lagi. Dimulai besar-besar lagi. Urusan capai nggak capai nanti dulu ya. Nanti dulu. Dan itu kan nggak tercapai. Jadi jaringan rontok semuanya. Bahkan produk pun juga mau diminum pun juga kita sudah nggak berdaya untuk minum. Karena? Nggak tahu, pokoknya begitu aja, membekas aja di leher gitu. Sementara ini sudah terlanjur kita beli. Jadi akhirnya saya bilang, wah jangan diulangi pengalaman seperti ini. Itu sebenarnya kalau udah besar, kemudian nggak ada hasil, saya yakin besar pun bukan dalam hitungan 1-2 hari ya. Iya. Itu pasti perjuangannya berdarah-darah. Ya pasti. Kenapa sampai menghasilkan luka dan kekecewaan yang begitu membekas? Karena ini sudah melibatkan tahun-tahun dan banyak orang. Dan nggak ada hasil? Nggak ada hasil. Dan bukan cuma saya lihat juga leader-leader yang ada juga sama aja. Cuman kan saya, walaupun saya sempat kecewa, saya nggak suka melemparkan kesalahan ke orang. Jadi saya nggak suka nunjuk leader sebagai orang yang salah. Saya ambil tanggung jawab, saya sudah berani masuk. Jadi saya bertanggung jawab. Jadi saya simpan aja luka saya. Tapi tidak untuk bisnis seperti ini. Tapi bertemu dengan Keke, saya menemukan obat yang manjur untuk hati. Dan akhirnya mata saya sembuh, bisa melihat sesuatu yang baru di bisnis direct selling. Dan sekarang udah speed up. Ya. Oke, boleh tahu nggak sih obatnya apa sih Pak? Yang tadi selain yang 3 bulan ya. 3 bulan dapat 2 trip ya? Ya. Kemana Pak? Ke Bali. Bali dan ke Jepang. Ke Jepang. Wow. 3 bulan ya? 3 bulan. Naik peringkat sampai nggak sadar. Iya. Selain itu Pak? Produknya oke. Jadi saya menemukan produk yang saya minum setiap hari, nggak ada bekasnya di leher. Nggak tahu itu mungkin. Nggak sangkut ya? Iya. Nggak tahu nyangkut atau apa. Pokoknya bekas aja begitu. Nggak tahu itu sugesti saya atau psikologi saya, tapi itu pengalaman saya. Setiap hari diminum. Setiap hari diminum, sehat aja. Dampaknya besar. Dan bukan cuma saya. Saya ngasih aja tanpa promo, orang itu akan cerita testimoni. Jadi buat saya ini bisnis yang luar biasa. Karena tanpa omongan yang berbusa-busa pun, orang sendiri yang akan datang cerita testimoninya. Lalu yang kedua, yang paling mengobati buat saya adalah ketemu dengan Mr. Ho dan seluruh tim manajemen. Karena saya mendapat sebuah cerita, 20-30 tahun mereka bersama, dan masih tetap bersama sampai hari ini. Buat saya itu sebuah tim yang luar biasa, berarti ini tim tidak pernah saling melukai. Ada sesuatu. Bisa stay together ya. Yes. Dan itu buat saya pengobat hati yang sangat luar biasa, sehingga akhirnya saya sembuh dari sakit hati itu. Sehingga akhirnya karena saya sembuh dari sakit hati itu, alhamdulillah puji Tuhan, saya bisa menolong orang lain yang sakit hati dengan cara yang sama. Oke, menarik sekali. Dari pengalaman Bapak sendiri terluka, sekarang ketemu obatnya, Bapak membantu menyembuhkan yang luka. Oke. Menarik sekali, Pak. Kemudian, sejak itu Bapak mulai yang dari tadinya sama sekali. Saya dengar awalnya sempat ada meeting bareng, Bapak hadir, tapi cuma sekedar fisik hadir, hati enggak. Karena udah ketutup ya? Iya. Walaupun saya memiliki masalah di hati tentang hal itu, tapi ada satu hal yang masih baik di saya. Saya susah untuk nolak orang secara kasar. Jadi walaupun saya tidak suka, tapi saya masih menghargai hadir meetingnya walaupun saya tidak memperhatikan. Hadir pun juga saya tidak muncul di Zoom. Cuma yang penting saya menghargai ada di situ karena kebetulan ada istri saya juga yang sangat semangat karena masalah produknya. Jadi kami sama karena produknya. Oke. Ya. Dan sekarang udah jatuh cinta ya Pak? Sangat ya. Wih, mantap. Oke. Saya dengar-dengar Pak Nur ini bukan hanya seorang motivator yang cuma teori toh. Ya, Anda punya pengalaman dan bisa menjadi inspirasi untuk orang banyak. Ada satu hal yang menarik adalah saya dengar nih, saya mau konfirmasi benar Bang. Bapak itu punya budaya meeting pagi ya. Kalau nggak salah ada tambah auto suggestion. Jadi kesempatan ini saya mau make sure dulu nih, yang saya dengar apakah benar-benar ada apa gimana?
Dan pertanyaan saya adalah, kalau betul, gimana Bapak menjalankannya? Dan maksud dan tujuan dari Bapak meeting pagi ini apa? Sebetulnya bukan cuma meeting pagi, Pak. Saya itu orang bisa dibilang gila meeting. Oke. Karena saya punya rumus, kalau tanpa belajar, tidak mungkin sukses. Tanpa belajar tidak mungkin sukses. Ya. Okay. Kalau orang mau belajar, orang itu masih akan terhindar dari stagnasi kehidupan. Kebanyakan orang itu sedang ada di dalam stagnasi kehidupan. Karena mereka nggak mau belajar lagi. Jadi yang itu saya tidak miliki dalam hidup saya. Saya selalu mau belajar. Oleh karena itu saya bersama-sama dengan tim. Saya juga selalu menjadi alat untuk membawa mereka keluar dari stagnasi. Sehingga harus ada meeting. Nah, kenapa meeting pagi? Karena kebetulan itu kondisi yang ada di seluruh tim, di mana mereka kerja mulai jam 8, itu kan sudah harus kerja. Nah, kalau saya meeting jam 8, kan harus mengambil waktu kerja. Jadi saya meetingnya jam 6. Jam 6 pagi. Jam 6 itu banyak lagi tidur loh, Pak. Hebat sekali, Bapak. Kita kondisikan, Pak. Kita sama-sama sepakat bahwa kita harus menghargai meeting, kita harus mau belajar. Oleh karena itu kita kondisikan. Seluruh tim saya itu bangunnya jam 4.30. 4.30? Ya, setengah 5. Kan kalau yang muslim kan sudah harus subuh kan? Oh iya, benar. Dan yang tapi kan habis itu ada yang tidur kan? Rata-rata tidak, Pak. Oh, bukan, saya bukan bicara tim, Bapak. Wah, hebat sekali. Kemudian? Dan kalau yang non-muslim kan harus menyesuaikan. Karena kan tim kan harus sama. Dan itu akhirnya kita bangun menjadi sebuah budaya. Nah, memang kan berhasil kan kita harus disiplin. Jadi ketika ada sebagian orang rata-rata sedang tidur nyenyak, Anda bersama tim udah mulai belajar. Iya, kita belajar. Karena memang jangan sampai prinsip yang nggak tahu mungkin umum juga. Jangan sampai kita itu turun keduluan sama ayam. Oh, sorry apa? Wah, menarik. Jangan sampai kita kerja lebih dulu ayam daripada kita manusia. Kenapa? Ayam lebih pagi? Ya, ayam itu lebih pagi. Oh, biasanya ayam membangunkan manusia ya. Kalau kita bicara yang di kampung halaman, ayam berkokok bangun kan? Iya. Bangun. Jadi kita turun harusnya lebih pagi daripada ayam. Ya. Orang belajar juga, belajar pagi-pagi. Itulah yang juara. Bangun lebih pagi. Menarik. Dan itu rata-rata itu kan berarti filosofi kan itu. Nah, saya bawa di dalam pekerjaan, dalam tim. Kita harus belajar pagi. Dan rata-rata itu sudah menjadi budaya buat kita. Kalau nggak meeting pagi, mereka nyari. Oh iya? Kok Bapak mulai jarang meeting nih? Kayak gitu. Pernah nggak absen? Pak, ada. Bahkan ada waktunya, saya misalnya kalau sudah terlalu banyak meeting, terlalu padat, akhir-akhir ini mulai saya kurangin. Nah, mereka kadang-kala bikin meeting sendiri di jam yang sama. Oh, hebat ya. Sudah berapa lama, Pak, budaya ini? Ini kurang lebih mungkin sudah 10-15 tahunan. Wow. Ya. Karena mungkin kita asalnya dari orang miskin, Pak. Yang nggak punya apa-apa. Yang saya selalu bilang, saya memulai perjuangan dari sebuah rumah yang atap rumbia, dinding papan, yang kalau hujan turun tinggal gigi yang tidak basah dengan hujan. Iya. Jadi betapa sulitnya kehidupan itu sehingga kami harus memutuskan kita harus belajar. Dan rumusnya kan segala sesuatu masih bisa dipelajari. Oke, kita belajar kalau begitu. Awas kalau tidak berhasil. Berarti mindsetnya itu adalah pandangan pola pikirnya Pak Nuh adalah hanya belajar kita bisa merubah nasib kita. Iya, kalau tidak belajar ketinggalan, Pak. Kita stagnan di tempat itu. Karena nggak ada nggak ada knowledge baru masuk ya, stagnan. Oke, wah menarik sekali. Oh, itu salah satu alasan Bapak memulai meeting pagi itu ya. Oke, lalu? Dari itu jadi membudayakan. Nah, di dalam membudaya itu karena saya sudah melewati berbagai proses, karena saya juga dimentori, lalu saya mengikuti arahan mentor, jadi akhirnya pola yang sama saya turunin. Jadi mudah untuk duplikasinya. Artinya kalau saya sekarang dengan istri Crown Star Direct Royal Crown Star Director, artinya orang-orang yang mengikuti jejak dan langkah saya otomatis harusnya bisa. Iya. Kan kalau polanya sama, hasilnya sama. Betul, pola sama, hasil sama. Dan kalau ada pola, pasti ada kemudahan. Kenapa sulit selama ini? Karena berjuangnya sendiri-sendiri, suka nyoba sendiri-sendiri. Pakai jurus masing-masing. Iya, yang belum tentu, ya. Dan belum tentu berhasil. Jadi akhirnya kita harus mengulangi pengalaman berdarah-darah orang yang sukses.
Iya. Padahal mudahnya ikuti aja polanya. Oke. Berarti istilah 2N berlaku dong? Harus. Oke. Iya. Kan kalau nggak taat, Pak, 2N itu kan itu apa cerminan dari ketaatan. Kalau kita nggak taat, tidak mungkin kita akan naik. Jadi pemain sepak bola aja kan harus taat sama pelatihnya. Benar. Kalau nggak taat sama pelatihnya dipecat, Pak. Jangan sok pinter ya, tenang kiri dan tenang kanan ya. Iya. Oke, luar biasa. Jadi dari sudah 10 sampai 15 tahun budaya ini terus. Ya. Jadi teman-teman tim semua dibekali ilmu terus ya. Ya. Baik ilmu secara pengetahuan maupun apa namanya? Mindset positif, mental pemenang ya. Ya. Oke. Sekilas biasa materi apa aja sih? Yang di-sharing? Yang saya utamakan pasti bagian dalamnya, hatinya. Hatinya dulu ya. Karena saya menemukan kalau hati orang bermasalah, pekerjaan apapun juga nggak sukses, Pak. Iya. Berapapun tawarannya ya. Iya. Semudah apapun pekerjaannya, seringan apapun pekerjaannya, nggak akan berhasil. Karena masalah bukan di luar, masalah di dalam dia. Jadi kita beresin dulu masalah ini. Jadi menurut saya bisnis apapun, hati orang mesti beres lebih dahulu. Barulah yang lainnya, skill apapun kan saya menemukan. Bahkan kita bisa searching di internet. Orang hebat yang tumbang karena sakit hati. Yes. Oh, itu internet akan mendaftar orang-orang hebat, Pak. Dan sakit hati melakukan hal-hal yang bodoh. Iya. Iya. Betul banget. Jadi orang yang bertalenta, orang yang punya posisi, punya jabatan, rakyat jelata, semuanya akan tumbang karena sakit hati. Iya. Jadi saya memprioritaskan itu. Buat saya, harta itu tambahan dari kualitas. Iya. Jadi kualitas hati saya benerin lebih dahulu. Jadi pemulihan hati dulu nih. Iya. Pemulihan hati ya. Iya. Sembuh dulu hatinya. Sembuh dulu. Yang lain menyusul. Yang lain akan ikut. Wow. Saya waktu awal dengar itu saya kaget. Masa? Wah, ternyata ini langsung konfirmasi dari si founder. Oke. Kemudian kita bahas sedikit yang teknikal, Pak. Yang praktikal. Kalau misalnya Pak Nur sekarang menawarkan ke prospek ya. Tentang KK. Bapak lebih diawali dengan bisnisnya atau dengan produk? Tergantung. Gimana tergantungnya? Ini orang lebih tertarik kepada bisnis atau lebih tertarik kepada produknya. Oke. Jadi kita akan dekati ke Bapak sesuai kondisi dan keadaan orang itu. Oke. Kalau Bapak analisa, Bapak merasakan dia tertarik dengan bisnis. Kira-kira statement apa yang Bapak ceritakan di awal? Ya, saya akan cerita 3 bulan saya dapat reward jalan-jalan gratis ke Bali. Oke. Lalu ke Jepang. Oke. Dan semua reward yang sudah didapatkan. Oke. Sharing secara santai. Oke. Dan kemudian baru masuk kepada produknya. Gitu ya. Kalau yang memang orientasi menurut Bapak ini orang ke bisnis nih. Ya. Anda informasi tentang reward yang sudah didapat. Ya. Kalau Bapak ini orientasinya produk nih. Bapak sampaikan gimana caranya? Saya akan cerita tentang testimoni dikit tentang produk, tapi langsung akan saya demo. Yang pasti akan ikut panduan mentor Pak Joshua. Simple is super. Simple is super. Berarti BMC pasti ikut dong? Pasti. Oh iya. Oke, mantap. Jadi kalau bisnis Anda bicara tentang reward sudah dapat. Ya. Kalau bicara produk, Anda langsung demo. Ya. Dengan prinsip SIS ya? Ya. Oke, mantap. Karena mungkin banyak orang yang penasaran. Kelasnya Pak Nur itu gimana cara mempraktikkan? Hari ini sudah terbongkar jelas ya. Bicara reward, bicara bisnis, kemudian bicara produk, langsung demo. Ya. Oke, mantap. Itu salah satu kuncinya. Kemudian, sudah berapa lama Pak di KK? September depan ini genap 2 tahun. 2 tahun? Ya. Tantangan terbesar sejak klik sampai detik ini. Tantangan terbesar yang Pak Nur rasakan yang hadapi. Apa sih Pak tantangan terbesar? Sebenarnya sesuai dengan pengalaman saya, tantangan terbesar itu kita menghadapi orang-orang yang sakit hati dengan jenis bisnis ini. Dan saya melihat cenderung
Sakit hati itu merambah ke semua aspek kehidupan. Apalagi terhadap bisnis direct selling seperti ini. Orang sudah tutup mata dan tidak pernah mau melihat yang seperti ini lagi. Karena buat mereka, orang sudah menggeneralisasi bahwa bisnis multi level itu pasti ujung-ujungnya akal-akalan. Itu tantangan yang kita hadapi. Oleh karena itu, dalam rangka menghadapi yang seperti ini, saya akan cenderung bawa obat hati. Sembuhin dulu hatinya. Gimana cara Bapak sembuhin kalau udah gejalanya udah begini? Nah, yang pasti saya akan cerita pengalaman saya, testimoni lagi. Saya orang yang sakit hati dengan cara yang sama. Oh iya. Gitu. Kan biasanya orang akan belajar dari orang yang punya pengalaman yang sama. Kalau orang stroke lalu sembuh, biasanya orang stroke akan nanya pakai produk apa. Dan biasanya itu tanpa penjelasan macam-macam akan dibeli produknya. Demikian juga ini. Karena sakit hati yang sama ini, saya cerita, wah saya bukan cuman sakit hati asal-asal, saya sampai tutup mata, saya nggak mau tahu tentang bisnis apapun dan siapapun yang bawa. Kita nanti pasti ada muncul nih pada saat ada teman-teman nonton podcast ini. Itu kan Pak Nur punya cerita, ya, punya apa namanya bad memory, luka. Kalau saya belum punya luka, saya gimana cerita, Pak? Ayo. Ada cara bisa sharing. Asik nih. Menurut pengalaman saya, nggak pernah ada satu orang pun yang nggak pernah luka hatinya, Pak. Kan banyak variannya nih. Luka apa dulu nih? Kalau Pak Nur kan bicara luka di direct selling. Kalau saya baru jalanin direct selling, saya belum ada lukanya nih. Gimana cara saya bicara dengan orang yang sudah luka? Ayo, Pak. Nah, ini asik nih. Biasanya kekisruhan problem ini, topik ini itu orang seringkali membeda-bedakan sakit hati yang itu hanya untuk itu. Sakit hati yang ini hanya untuk itu. Padahal dalam pengalaman saya, sakit hati itu berlaku general, Pak. Contohnya gimana? Kalau orang luka di sini, itu akan berlaku untuk semua. Kan tetap rasa sakit. Ya, semua badan terasa sakit, benar. Karena waktu kita kerja dan melakukan apapun, pasti berhubungan dengan aspek hati. Dan pada saat orang mau naik, Pak, itu kan butuh kekuatan. Hatinya ini menjadi was-was. Karena pengalaman sebelumnya. Pengalaman buruk sebelumnya ya. Walaupun tidak ada hubungan dengan hal yang sedang kita jalani. Sehingga menurut saya semua orang harus sembuh dari sakit hatinya dulu. Sekecil apapun atau seberat apapun harus sembuh dulu. Jadi karena orang yang sembuh dari sakit hatinya lah yang akan mampu lebih mudah untuk menyembuhkan orang yang sakit hati berikutnya. Berarti misalnya nih, saya orang yang belum pernah, baru pertama kali ditawarin dan saya tertarik, saya join nih. Saya ketemu kelas yang mirip Pak Nur, udah terluka dan lain sebagainya. Berarti boleh dong saya ambil kisahnya Pak Nur, cerita sama si yang luka. Karena saya belum ada. Bisa. Masuk ya, Pak? Bisa masuk. Karena situasinya sama. Iya, sama. Sama. Tinggal didomplengkan pengalaman kita pribadi kan. Yang dalam aspek yang lain. Tapi yang ini kalau dia berhadapan karena kita lagi direct selling, ya case yang saya cerita ini akan menjadi case utama contoh yang saya alami. Bisa kita cerita. Jadi ada kesamaan ya. Tapi kan kadang-kadang orang itu kita bawa cerita orang kurang nyambung. Orang selalu tunggu untuk cerita kita. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, ayo kita sembuh hati kita rame-rame. Supaya kalaupun bawa cerita saya, tapi kita punya pengalaman yang sama. Karena ini berhubungan dengan vibrasi yang akan keluar dari kita ke orang itu. Karena kalau kita bawa sakit hati, vibrasi kita pasti negatif. Nggak usah ngomong pun terasa ya? Terasa. Ya, vibrasi benar. Jadi waktu kita sudah mengurus sakit hati, kita sudah sembuh hati rame-rame, wah asik nih. Keke semua orang sembuh dari sakit hati, wah kita akan menyembuhkan Indonesia itu, Pak. 2,8 juta? Iya, 2,8 juta pertama. Lalu akan bermultiplikasi jadi 5,6 yang kalau satu-satu bawa satu. Ya, jadi ceritanya dari Gorontalo untuk Indonesia. Ya. Wah, mantap. Menarik, mantap. 3 pertanyaan terakhir. Target Bapak sampai dengan akhir tahun.
Kalau target sampai akhir tahun, Yes. saya mau pingin umrohin 100 orang dari Wow. grup. Mantap. Lalu 50-an orang ke Chongqing. Chongqing. Chongqing, ya. Chongqing. Chongqing. Itu ya, Itu. sampai target akhir tahun Ya. 2024 ini ya. Oke, kita bicara sampai 2024. Tentu saja bisnis kita bersama Kiki bukan hanya di 2000 sampai 2000. Gambaran besar. Impian yang ingin Pak Nur wujudkan bersama dengan keluarga, bersama dengan tim, bersama dengan semua deh. Apa Pak impiannya? Impian terbesar, terliar yang Anda ingin capai bersama Kiki? Yang pasti saya ingin menjadi bagian dari visi dari KK mewujudkan 2,8 juta orang Indonesia memiliki pendapatan yang layak. Oke. Karena memang kan untuk memiliki pendapatan yang layak itu kan kita punya sarana. Oleh karena itu di samping koperasi yang saya urus sekarang ini yang ada di 8 provinsi, saya ingin memaksimalkan bisnis KK itu ke seluruh Indonesia dan dimulai dari keluarga, di mana keluarga dengan seluruh tim saya menjadi bagian dari penggenapan visi 2,8 juta masyarakat Indonesia yang akan punya penghasilan yang layak. Oke. Itu yang saya ingin raih ke depannya. Oke. Jadi Gorontalo itu sebagai titik starting. Ya. Tinggal disebar aja. Iya. Oke. Karena memang kami punya prinsip, kami memulai perjuangan mensejahterakan Indonesia memulai dari Gorontalo. Wih. Sehingga segala sesuatunya, apinya selalu akan bersumber dari Gorontalo, akan kita sulut ke berbagai daerah. Mantap. Yang tadi kita ngomong, satu Gorontalo untuk satu Indonesia. Ya. Mantap. Oke. Pertanyaan terakhir. Pesan, Pak. Ya. Pesan buat siapa? Pesan buat teman-teman yang sesama pengusaha sukses. Yang mungkin ada sebagian yang kena luka. Saya kira banyak kali yang kena ya, ataupun nggak pernah ya. Sebagai pengusaha sukses, kadang-kadang kan pandang sebelah mata. Ya. Kedua bisa jadi karena kesibukannya. Ya, saya yakin Pak Nur sangat layak untuk menyampaikan pesan ini di posisi Bapak. Ya. Ya, baik sebagai seorang yang pernah terluka maupun sebagai seorang pengusaha sukses. Oke, buat mereka pesan apa Pak untuk mereka? Buat para leader seperti saya, pesan saya adalah jangan mengabaikan perasaan terganggu atau hati terganggu dalam memimpin orang-orang yang kita pimpin. Karena vibrasi kita akan menjadi negatif. Oleh karena itu, sebaiknya hati kita dipasangin anti gores. Karena handphone kita itu semahal-mahalnya pasti lebih mahal hati kita. Jadi hati kita terlebih dahulu harus dipasangin anti gores, tidak mudah terluka oleh apapun juga dan tidak akan terluka oleh apapun. Sehingga kita akan bisa melihat seluruh problem organisasi, problem bisnis itu dengan hati yang netral. Dan kita akan menjadi lebih kepada pemberi solusi atas semuanya. Karena tatkala hati kita sudah dibiarkan luka, maka semua hal-hal negatif akan mengalir dari hidup kita. Dan susah untuk dapatkan solusinya. Tapi kalau hati kita sembuh, maka kita akan sehat-sehat dan bisa menilai netral, normal semuanya. Lalu yang kedua untuk para leader ini, kalau bisnisnya bukan bisnis kesehatan, sebaiknya mulai melirik bisnis KK. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya bisnis, pastikan sekali waktu akan pensiun. Dan pada saat kita ada di depan itu, kita pasti akan berurusan dengan kesehatan. Oleh karena itu baik sekali untuk memanfaatkan posisi kita sebagai leader, untuk mulai dapat mempromosikan produk KK. Mungkin awal-awal coba-coba aja dulu seperti saya, lalu kemudian nyemplung penuh di dalamnya. Mungkin awal-awalnya 50-50, lalu kemudian kita bisa runningin bisnis ini untuk bisnis masa depan. Terus terang saya tertarik dengan bisnis ini karena urusan pensiun masa depan. Ya begitu. Karena menurut saya ini bisnis yang tidak akan ada matinya. Kecuali sudah mati orang baru tidak akan berurusan dengan bisnis KK. Khususnya produk-produk yang dipunya oleh KK sekarang ini. Itu pesan saya untuk para leader. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, kalau memang pernah kecewa dengan model-model bisnis seperti ini, ayo urus hati kita karena menurut saya, selama hati kita tidak luka, tidak kecewa, dan tidak bermasalah, maka semua masalah itu sebesar apapun masih ada di luar. Di luar masalah. Di luar. Jadi kita artinya kita masih punya kekuatan dan vitalitas yang cukup
untuk menghadapi berbagai macam masalah itu. Tapi kalau kita mengizinkan sedikit saja luka, sakit hati, kekecewaan, dan konflik batin masuk dalam hidup kita, maka seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita akan punya masalah yang serius. Dan itu akan berakibat hancur potensi kita sehebat apapun kita. Itu pesan saya, sembuhlah dari sakit hati, baik melalui mentor maupun secara pribadi, sembuhlah, upayakan. Karena menurut saya, tidak ada ending yang baik dari sakit hati. Selalu ada ending yang buruk dari sakit hati. Tidak ada ending yang baik untuk yang sakit hati. Yes, benar. Oke. Jadi beresin hati. Beresin hati. Pasti ada solusi. Ya. Oke. Buat mereka yang ini cocok nih dari Pak Nun nih. Sudah bangun besar. Saya ingat Bapak waktu itu sempat ngomong di panggung nih. Mendadak kok gua silent nih. Muntaber. Buat leader yang sempat all out, bangun besar, kemudian mendadak silent. Apa yang mesti mereka lakukan saat ini buat yang lagi nonton? Yang pasti, yang pertama, jangan sakit hati karena apapun juga, termasuk silent, rontok, jaringan, semuanya. Jangan sakit hati karena itu. Jangan sakit hati dulu ya. Karena menurut saya hati kita adalah modal kita untuk berjuang di bidang apapun. Lalu kemudian mulailah coba untuk evaluasi semuanya. Lalu kemudian mulai bergeraklah satu-satu. Kalau bisa dikumpulin, saya terus terang, tatkala terjadi stagnasi atau problem yang serius, saya akan ngumpul dengan semua tim. Lalu kemudian semua orang saya suruh bertanya. Tanya apa saja. Saya cuma ingin cari tahu problem hati mereka dalam mereka bertanya. Dan pasti akan terungkap lewat mereka bertanya. Mereka buka mulut lewat mana saja. Lewat topik apa saja. Pasti akan kelihatan tentang sakit hatinya. Itu teknik yang selalu saya lakukan selama ini. Dengan begitu, saya bisa berikan arahan bagaimana mereka sembuh, karena mereka harus sembuh dulu. Jangan prospek dulu. Jangan buru-buru mau closing dulu. Bagaimana mau closing, hatinya lagi closing. Jadi kita cari obat untuk dapat mengobati hati mereka. Kalau misalnya kita bisa bicara dari hati ke hati, kita akan bisa bicara dari ke hati. Makanya alangkah baiknya kalau memang meeting kita sudah terbangun begitu bagus, disiplin, reguler, sehingga kita akan bicara sebagai seorang leader secara terbuka. Dengan catatan kita harus punya niat yang tulus di dalam tim kita ini. Karena memang kadang-kadang yang jadi masalah buat kita itu sebagai leader, kita dicurigai memperbesar keuntungan kita pribadi. Nah, ini harus kita mampu membuktikannya bahwa kita memang benar-benar tulus memperjuangkan mereka. Dengan hati yang tulus, dicurigai kayak apapun juga kita tetap tulus. Sehingga dengan demikian mereka akan cepat atau lambat, mereka akan melihat dan menangkap ketulusan kita. Insya Allah mereka akan bangkit kembali. Karena ternyata mereka menjadi seperti itu, saya dapati karena mereka merasa sendiri. Mereka merasa tidak punya teman. Jadi orang yang sakit hati itu akan cenderung menyendiri. Dan pada saat kita datang sebagai orang yang mau mendengar curhatan mereka, mau menyembuhkan hati mereka, mereka akan happy dengan itu dan mereka pasti akan jalan lagi. Ini banyak kali terjadi di grup saya. Padahal sebenarnya cuma dari perasaan hati ya. Karena ini penjelasannya. Luka sedikit saja itu diabaikan. Ini akan menjadi tempat lalat dan semua infeksi akan terjadi. Dan lama-lama dia akan menjalar kemana-mana aspek. Sehingga akhirnya kita cuma bilang, kok begini hasilnya? Padahal ada akarnya. Nah, kita beresin akarnya dari hati orang itu. Kalau memang harus terbuka, kalau memang harus ada yang harus diakui, kita akui. Kita harus pemberesan, kita pemberesan. Dan semuanya pasti akan sampai pada sebuah titik. Hatinya sembuh, bisnisnya sembuh, keluarganya sembuh, dan Indonesia sembuh. Tambahan bonus satu pertanyaan. Kalau orang yang sudah Anda berikan waktu, kan ada orang yang bertanya dan mempertanyakan itu dua hal yang berbeda. Pada seolah sama. Untuk orang yang sudah Anda berikan waktu untuk bertanya, pemulihan hati, tapi tidak ada perubahan sikap. Artinya tidak menghasilkan apapun selain bicara negatif di grup. Kan ada ya. Orang ini harusnya diapain? Sadarlah akan satu hal. Sakit hati orang ini parah. Lalu? Kita melangkah. Kita jangan sakit hati karena sikapnya.
sikapi sebagai seorang leader atau sikapi sebagai orang tua. Kan leader itu sering dipanggil sebagai orang tua buat semua anak-anaknya. Iya. Sikapi sebagai seorang ayah, sikapi sebagai seorang ibu. Lalu kemudian mulai bergeraklah untuk menyembuhkannya. Yang pasti tidak akan bisa satu kali sentuh. Tetap dirangkul. Iya, kan itu gimana anak? Iya, anak gimana orang tua juga tetap ya. Iya, kan tidak ada mantan anak. Oke, itu filosofi Pak Nur ya. Iya. Nggak heran kalau grup Anda begitu solid. Mantap. Terima kasih Pak Nur. Banyak sekali message, insight dari awal sampai detik ini. Ya, semua daging istilahnya. Oke. Semoga podcast hari ini bersama Pak Nur, dan Pak Nur jangan bosan-bosan kalau kita undang lagi ya Pak ya. Siapa? Oke. Kita dapat banyak sekali insight. Ya, saya pribadi juga dapat message bagus. Semoga podcast ini informasi yang sama Pak Nur, mindset beliau, pemikiran beliau, saya kira bisa menjadi berkat untuk kita semua. Dan berkat ini kita udah terima, kita nyebar berkatnya meluas. Setuju. Siap. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Nur untuk semuanya. Semoga sehat selalu, keluarga bahagia, tim Pak. sukses besar. Amin Pak. Thank you. God bless you. Mantap. Oke. Sip.